Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nasafa Al-Kauma. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan alat SmartCan atau alat bantu orang difabel yang tidak bisa melihat dengan cara menyentuhkan benda ke alat sensornya. Alat dan bahan yang digunakan antara lain, yang pertama adalah Arduino Uno, yang kedua yaitu sensor ultrasonik yang sudah dihubungkan ke wire male to female. Yang ketiga yaitu baterai unit 9 volt yang sudah dipasang jack DC Arduino. Alat yang ketiga yaitu buzzer. Alat yang kelima yaitu lampu LED 3 mm. Untuk perakitannya, yang pertama, sensor ultrasonik yang sudah disambungkan ke wire male to female dihubungkan ke Arduino dengan sambungan sebagai berikut. Wire kuning disambungkan ke port 5 volt Arduino. Kemudian, wire biru disambungkan ke pin 10 Arduino. Yang ketiga, wire hijau disambungkan ke pin 9 Arduino. Dan wire ungu disambungkan ke port GND Arduino. Kemudian untuk buzzer disambungkan ke Arduino dengan sambungan sebagai berikut. Wire abu-abu disambungkan ke pin 11 Arduino. Dan wire hitam disambungkan ke port GND Arduino. Lalu untuk lampu, kita sambungkan ke pin 13 dan port GND Arduino Uno. Baterai unit yang sudah dipasang jack DC Arduino disambungkan dengan Arduino Nano untuk sebagai sumber energi ketika alat digunakan. Jika lampu sudah berkedip, maka sambungan sudah benar. Sebelumnya saya akan menjelaskan coding yang kami gunakan. Baris yang paling atas berisi deklarasi pin dan variabel. Track pin dan echo pin adalah pin pada Arduino yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor ultrasonik HCSR04. Track pin sendiri digunakan untuk memulai pengiriman sinyal ultrasonik, dan echo pin digunakan untuk menerima sinyal yang dipantulkan. Buzzer adalah pin untuk mengendalikan buzzer, dan LED pin adalah pin untuk mengendalikan LED. Lalu pada baris selanjutnya atau baris ketujuh berisi deklarasi variabel. Duration menyimpan waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara untuk pergi ke objek dan kembali. Distance menyimpan jarak yang dihitung berdasarkan waktu yang diukur. Dan safety distance digunakan untuk menyimpan jarak yang dihitung dan memeriksa apakah jarak tersebut lebih kecil dari nilai ambang batas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi setup yang terdapat pada baris 13. Pada setup, semua pin yang digunakan diatur ke mode yang sesuai. Track pin dan buzzer diatur sebagai output, sedangkan echo pin diatur sebagai input untuk membaca sinyal. Komunikasi serial dimulai dengan kecepatan 1600 baud yang memungkinkan data jarak dicetak ke serial monitor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi loop yang terdapat pada baris 22. Fungsi ini berulang terus-menerus untuk mengukur jarak dan memeriksa apakah jarak tersebut aman atau tidak. Kemudian di baris 28, kita gunakan fungsi delay microsecond 10, yang berarti mengirimkan pulsa 10 mikrodetik ke sensor ultrasonik dengan menulis high pada track pin, setelah itu mengatur nilai low terlebih dahulu. Setelah itu, track pin dikembalikan ke low untuk menyelesaikan pengiriman pulsa. Menggunakan fungsi pulse in, kode ini mengukur durasi waktu dalam mikrodetik antara pulsa yang dipancarkan dan diterima kembali oleh echo pin. Kemudian pada baris ke-35 digunakan fungsi tersebut, yang berarti rumus ini mengubah durasi waktu dalam mikrodetik menjadi jarak dalam sentimeter. Kecepatan suara adalah 0,03 cm per mikrodetik dan hasil dibagi dua karena suara harus pergi ke objek dan kembali. Kemudian pada baris ke-38 kita menggunakan fungsi safety distance. Setelah jarak dihitung, kode memeriksa apakah jarak lebih kecil dari atau sama dengan 5 cm
Jika iya, buzzer dan LED akan menyala sebagai tanda peringatan bahwa objek terlalu dekat. Jika jarak lebih dari 5 cm, buzzer dan LED akan dimatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian terakhir coding. Jarak yang dihitung kemudian ditampilkan di serial monitor untuk memantau hasilnya secara real time. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan memberikan peringatan berupa suara buzzer dan cahaya LED jika objek terdeteksi berada terlalu dekat. Berikut adalah beberapa poin utama dari kode tersebut. Yang pertama adalah pengukuran jarak. Sensor ultrasonik mengirimkan pulsa ultrasonik melalui trig pin dan waktu yang diperlukan oleh pulsa untuk kembali ke echo pin dihitung. Berdasarkan waktu tersebut, jarak objek dihitung menggunakan rumus fisika. Jarak sama dengan durasi dikali kecepatan suara dibagi 2. Kemudian yang kedua, peringatan keamanan. Setelah menghitung jarak, kode ini membandingkan jarak dengan nilai ambang batas 5 cm. Jika objek lebih dekat dari 5 cm, buzzer berbunyi, dan LED menyala sebagai tanda bahwa objek tersebut terlalu dekat. Yang ketiga, output serial. Jarak yang terukur juga ditampilkan di serial monitor, memungkinkan pemantauan jarak secara real time. Dengan kode ini, sistem dapat digunakan untuk aplikasi seperti pengukur jarak atau alat deteksi objek yang memberikan peringatan ketika objek mendekati terlalu dekat, yang bisa sangat berguna dalam berbagai situasi seperti robotika atau perangkat keamanan. Langkah selanjutnya yaitu mengupload coding. Yang pertama, jika coding sudah dimasukkan ke software Arduino, sambungkan wire USB to USB dari laptop ke Arduino Uno. Yang kedua, klik verify untuk cek apakah coding sudah benar atau masih ada yang error. Lalu tunggu hingga compiling sketch yang loading menjadi done compiling. Kemudian, cek apakah program sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum, yaitu dengan mengarahkan objek ke arah sensor dan lihat apakah objek sudah merespon. Selanjutnya, klik serial monitor untuk menampilkan output dari codingan Arduino yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian, cek kembali apakah sensor sudah merespon seperti yang kita inginkan atau belum. Beginilah penerapan perangkaian yang sudah kita buat tadi. Dengan disambungkan dengan baterai, kita dapat menggunakan alat ini dengan lebih leluasa. Untuk pengujiannya, kami lakukan dengan cara berjalan-jalan dan sesekali mendekatkan sensor ke objek penghalang. Dan alat kami berfungsi dengan baik. Meskipun sesekali mengalami gagal fungsi yang tertera pada video, tetapi kami sudah mengevaluasi hal tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang sama.